Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi bersama saya Ibu Siti. Kali ini kita akan membahas mengenai respon imunitas. Ya, sistem imunitas jika diartikan itu adalah sistem perlindungan dan kekebalan tubuh terhadap pengaruh dari luar yang dilakukan oleh sel dan organ khusus. Nah, sistem kekebalan bekerja dengan kuat ya, itu akan melindungi tubuh terhadap pengaruh dari luar seperti infeksi mikroorganisme, benda asing, atau juga sel kanker. Nah, jika sistem kekebalannya melemah, mikroorganisme atau patogen itu akan mudah menyerang, kemudian sel kanker tidak terkontrol sehingga meningkatkan resiko terkena beberapa jenis kanker. Selanjutnya adalah fungsi sistem imunitas ya. Sistem imunitas memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari invasi penyakit dan menghilangkan mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan sel atau jaringan yang rusak dan mati. Yang ketiga, mengenali dan melenyapkan sel yang abnormal. Ya, selanjutnya jenis sistem imunitas ya. Tubuh dilindungi oleh beberapa jenis imunitas yang akan dibahas di bawah ini. Yang pertama adalah sistem imunitas non-spesifik ya. Tubuh memiliki sistem imunitas yang berasal dari bawaan tubuhnya itu sendiri ya, disebut dengan alami atau natural ya. Nah, jenis imunitas ini merupakan pertahanan tubuh yang terdepan dalam melawan mikroorganisme. Disebut non-spesifik karena memang di sini ditujukannya terhadap tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Jadi apapun mikroorganisme, mikroba, patogen, parasit, jamur, semua mikroorganisme ya itu bisa ya diserang oleh sistem imunitas secara non-spesifik ini. Nah, kalau sistem imunitas spesifik ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda asing ya, dan hanya menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, untuk sistem imunitas non-spesifik ya, ini diartikan bahwa si tubuh memiliki sistem imunitas yang berasal dari pembawaannya ya secara alami ya. Maka dari itu sistem imunitas ini terjadi dalam tubuh terdiri dari beberapa pertahanan ya di dalam sistem imunitas non-spesifik. Yang pertama adalah pertahanan fisik mekanik ya, dimulai dari kulit ya. Jadi kekebalan tubuh ya yang dilakukan oleh tubuh itu yang pertama sebagai garis pertama itu adalah kulit ya, untuk bisa melindungi terhadap infeksi dari luar ya. Kemudian di sini ada selaput lendir berperan menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Ada bulu getar atau silia pada saluran pernafasan yang menolak debu dan kotoran serta kuman. Selain itu dapat juga berupa tindakan mekanis seperti batuk ya, bersin, dan ini juga sebagai pencegahan ya masuknya kuman patogen ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah pertahanan biokimia. Nah, berbagai zat biokimia disekresi sel guna melindungi dan mempertahankan tubuh terhadap gangguan dari luar. Nah, zat tersebut diantaranya ada lendir dalam saluran pernafasan, ada asam lambung dalam cairan lambung, ada laktoperin dalam ASI, lisosim dalam keringat, di kulit ya. Pokoknya semua zat kimia itu akan berperan dalam
melindungi tubuh sesuai dengan tempat dan perannya masing-masing. Selanjutnya adalah pertahanan humoral, ya. Pertahanan humoral ini diawali dari berbagai zat dan mekanisme yang berperan dalam pertahanan tubuh secara humoral. Yang pertama itu komplement. Nah, komplement ini berperan dalam mengaktifkan fagosit dan membantu menghancurkan bakteri dan parasit. Ya, jadi di sini fungsi dari komplement ini bisa menghancurkan membran sel bakteri, kemudian merupakan faktor pengarah makrofag ke tempat bakteri berada dan juga mengendap pada permukaan bakteri. Jadi memudahkan makrofag untuk mengenal dan melakukan opsonisasi. Nah, yang kedua adalah interferon. Nah, interferon ini terjadi ketika virus masuk ke dalam tubuh. Maka sel tubuh akan melakukan respon dengan melepaskan interferon. Nah, peran interferon itu sendiri adalah menginduksi sel-sel sekitar sel yang terinfeksi virus sehingga menjadi resisten terhadap virus. Selain itu, interferon ini juga dapat mengaktifkan sel pembunuh alami, ya, yang disebut dengan sel NK atau natural killer, ya. Nah, jadi jika sel terinfeksi virus dan telah berubah, si sel akan mudah, ya, dikenal oleh si virus, ya, akan mudah dikenal oleh sel NK atau natural killer yang kemudian membunuh si virus tersebut sehingga penyebaran virus dapat dicegah. Selanjutnya di pertahanan humoral ada kreatif protein, ya, CRP. Nah, CRP ini merupakan protein yang kadarnya meningkat cepat 100 kali atau lebih setelah tubuh terinfeksi atau mengalami inflamasi biasanya, ya. Nah, peranan CRP ini adalah mengaktifkan komplement juga menjadi opsonin. Nah, cara kerjanya dengan bantuan kalsium mengikat berbagai molekul yang terdapat pada banyak bakteri dan jamur, sehingga bakteri dan jamur akan mati. Selanjutnya adalah pertahanan seluler. Pertahanan seluler ini ada fagosit, ya. Fagosit ini sel tubuh yang utama berperan dalam pertahanan non-spesifik, ya, yaitu sel mononuklear, ada monosit dan makrofag, serta sel polimorfonuklear seperti neutrofil. Nah, saat menjalankan perannya menghancurkan sel dilakukan dalam beberapa tingkatan, ya, yaitu yang pertama kemotaksis. Kemotaksis itu adalah gerakan fagosit mendekati bakteri. Terus yang kedua adalah menangkap, ya. Menangkap itu adalah mengelilingi bakteri. Kemudian yang ketiga menelan. Menelan itu melakukan fagositosis. Dan yang keempat membunuh, mencerna bakteri. Nah, yang kedua dari pertahanan seluler itu adalah natural killer cell atau disingkat dengan sel NK, ya. Sel NK ini adalah sel yang dapat menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel neoplasma dan interferon, ya, mempunyai pengaruh dalam mempercepat pematangan dan efek sitolitik sel NK. Nah, jika dilihat dari gambar, ya, masing-masing bagian dari sistem imunitas secara humoral dan juga seluler, ya. Dimulai dari si mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, ya, kemudian akan mengaktifkan, ya, sitokin dan akan diingat-ingat dulu, ya, sebagai memori sel, kemudian nanti akan membentuk
limfosit B itu akan membentuk antibodi ya. Setelah dibentuk antibodi, nah akan dihantarkan ke limfosit T untuk bisa diserang, dibunuh, dicerna ya. Nah, ini adalah sel NK ya. Sel NK dimulai dari sel pembunuh ya, kemudian nanti akan ditentukan sel target yang terinfeksi virus. Nah, kemudian granula target kontak permukaan. Nah, sel yang terinfeksi itu akan mati. Nah, ini cara yang tadi sudah dijelaskan ya untuk pertahanan seluler dalam fagosit ya. Langkah-langkahnya ya, peran dalam menghancurkan sel itu dimulai dari kemotaksis ya. Kemotaksis itu gerakan fagosit mendekati bakteri dulu, nah yang ini ya. Kemudian yang kedua menangkap fagosit dengan mengelilingi bakteri, kemudian menelan dan juga mencerna atau membunuh ya bakteri tersebut. Kemudian kita masuk kepada sistem imunitas yang kedua, yaitu sistem imunitas spesifik ya. Sistem imunitas adaptif spesifik lanjutan ya setelah sistem imunitas non spesifik. Nah, sistem imunitas spesifik tadi sudah dijelaskan bahwa sistem imun spesifik ini mempunyai kemampuan untuk mengenal benda asing ya. Jadi sel imun ini bertemu benda asing yang pertama kali akan muncul ya, dan terjadi sensitisasi ya dalam sel ya terhadap benda asing tersebut, sehingga bila sel imun berjumpa kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing ini akan kenal lebih cepat ya, dan kemudian akan lebih cepat juga untuk menghancurkan. Oleh karena itu, sistem imunitas ini hanya menghancurkan benda asing yang sudah dikenal sebelumnya ya. Beda dengan yang tadi yang non spesifik ya. Nah, sistem imunitas spesifik ini terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama adalah sistem imunitas spesifik humoral. Nah, pada sistem imunitas humoral ini yang berperan itu adalah limfosit B atau disebut dengan sel B. Nah, saat tubuh kemasukan benda asing, maka sel B ini akan terangsang untuk berproliferasi dan juga berkembang membentuk antibodi. Nah, membentuk antibodi di dalam serum darah yang nantinya berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi virus dan bakteri serta menetralkan toksinnya. Nah, ini adalah antibodi yang terdapat dalam tubuh yang bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah imunoglobulin G ya atau IgG. IgG ini adalah antibodi yang paling banyak beredar di dalam tubuh ya, seperti dalam darah ya. Kemudian sistem getah bening dan usus. Cara kerjanya IgG ini adalah dengan mengikuti aliran darah langsung menuju kepada musuh atau mikroorganisme ya, dan menghambatnya si mikroorganisme tersebut ya begitu terdeteksi. Nah, IgG ini melindungi tubuh terhadap bakteri dan virus dan mampu menyelip di antara sel kulit serta ukurannya yang kecil ya, yang dapat masuk ke dalam plasenta biasanya. Nah, plasenta pada ibu hamil dan melindungi janin dari kemungkinan infeksi. Jadi antibodi ini dengan karakteristik yang untuk bisa masuk ke dalam plasenta sehingga janin dalam rahim akan terlindungi melawan mikroorganisme. Kemudian yang kedua adalah IgA, imunoglobulin A ya. IgA ini berada pada bagian tubuh yang paling sering dimasuki mikroorganisme, seperti pada daerah yang lembab
sehingga antibodi ini banyak dijumpai pada air mata, air liur, ASI, darah, kantong-kantong darah, lendir, getah lambung, dan sekresi usus. IgA berperan menetralisir toksin, bakteri, dan virus. IgA juga melindungi janin dari berbagai penyakit pada saat dalam kandungan dan beberapa minggu setelah dilahirkan. Nah, jadi ini nanti akan ada koordinasi antara IgA dan IgG ya, yang berperan dalam melindungi bayi setelah dilahirkan, seperti melindungi saluran pencernaan melalui ASI sampai bayi dapat membentuk antibodi sendiri dalam beberapa minggu setelah lahir. Yang ketiga adalah imunoglobulin M atau IgM ya. IgM ini adalah antibodi pertama yang dihasilkan tubuh untuk melawan musuh. Banyak terdapat pada darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. Saat masih berbentuk janin dalam dalam tubuh, jadi saat masih terbentuk janin dalam tubuh, telah mampu memproduksi IgM saat umur kehamilan 6 bulan. Oleh karena itu, jika janin terinfeksi produksi IgM, janin akan meningkat dan dapat diketahui dari kadar IgM dalam darah yang diperiksa di laboratorium. Kemudian yang keempat adalah IgD ya. IgD ini ada di dalam darah, getah bening, dan pada permukaan sel B. Nah, si IgD ini tidak mampu untuk bertindak sendiri ya. Jadi IgD ini cara kerjanya itu dengan cara menempelkan dirinya pada permukaan sel T menangkap antigen. Yang terakhir adalah IgE, imunoglobulin E. Nah, IgE ini berperan untuk menstimulus sistem imunitas untuk bereaksi manakala tubuh kemasukan benda asing. Selain itu, antibodi ini juga bisa menimbulkan reaksi alergi pada tubuh, sehingga kadar IgE dalam darah tinggi pada tubuh orang yang mengalami alergi. Ya, selanjutnya sistem imunitas spesifik. Yang kedua itu adalah sistem imunitas spesifik seluler ya. Pada sistem imunitas spesifik seluler ini yang berperannya itu adalah limfosit T atau disebut dengan sel T. Nah, sel T ini mempunyai fungsi utama sebagai sel imunitas spesifik untuk pertahanan terhadap bakteri, virus, jamur, dan parasit yang hidup intraseluler serta keganasan. Nah, imun spesifik seluler ini dapat dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama alamiah ya. Nah, alamiah ini dibagi menjadi dua, ada pasif, ada juga aktif. Nah, imunitas alamiah secara pasif ialah pemindahan antibodi dari seseorang yang imunnya ke orang lain sehingga menjadi terbentuk ya imunnya. Sebagai contoh ya, melalui plasenta ya, dari ibu ke anak, plasenta, dan juga kolostrum ya, dari ibu dan anak melalui ASI. Kemudian yang aktif ya, imunitas alamiah aktif ini terbentuk bila suatu mikroorganisme secara alamiah masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan pembentukan antibodi. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya vaksin ya. Jadi dibentuk ya secara antibodi. Kemudian yang buatan ya. Ya. Yang buatan ada pasif dan juga aktif. Kalau pasif
Imunitas buatan FASIP dilakukan dengan memberikan serum, antibodi atau antitoksin sebagai contohnya, misalnya pemberian serum anti tetanus ya. Nah, itu secara FASIP akan memberikan atau membentuk antibodi. Kemudian buatan secara aktif ya, itu dilakukan dengan memberikan vaksin yang berisi bakteri yang dilemahkan dengan harapan tubuh akan merespon dan membentuk antibodi ya terhadap bakteri tersebut. Seperti imunisasi BCG, DPT, polio ya, campak, atau saat ini yang sering terjadi atau dalam masa pandemi ini dengan pemberian vaksin COVID ya 19. Nah, itu si vaksin itu adalah virus yang dilemahkan ya, kemudian akan dimasukkan ya ke dalam tubuh untuk bisa membentuk antibodi ya, supaya pada saat ada virus yang masuk ya ke dalam tubuh, si sel akan mudah mengenali virus tersebut dan juga sudah siap untuk bisa menyerang ya si virus tersebut. Jadi tadi yang alamiah itu pembentukan antibodinya bukan dari vaksin atau imunitas ya, karena secara alamiah itu terbentuk dengan sendirinya dari dalam tubuhnya ya secara aktif. Ya biasanya karena terpapar oleh virus ya, dan itu akan terjadi proses ya sistem imunitas secara spesifik yang nantinya akan terjadi pembentukan antibodi untuk bisa menyerang ya si virus tersebut. Nah, ini klasifikasi antibodi yang tadi sudah dijelaskan ya, yang terdiri dari IgG, IgA, ya, IgE, IgD, dan juga IgM. Ini adalah gambar dari masing-masing imunoglobulin sebagai antibodi dalam tubuh. Nah, ini adalah sistem atau cara kerja dari sel imun atau sistem imun ya, dari imunitas secara alamiah atau dinamakan dengan innate immunity dan adaptive immunity atau ya sistem imun spesifik. Kalau innate itu non spesifik. Nah, sistem imunitas non spesifik atau innate ya, itu merupakan garis pertahanan yang pertama ya. Makanya ini terjadi langsung apabila si virus masuk ke dalam tubuh ya, dan direspon oleh sel-sel ya sesuai dengan perannya masing-masing dalam beberapa jam ya. Nah, jika dalam beberapa jam tidak mampu untuk dilakukan ya proses penyerangan, pembunuhan, dan juga pencernaan ya pada virus atau mikroorganisme yang masuk. Kemudian langkah yang kedua terjadi tahapan imunitas yang spesifik ya. Jadi garis pertahanan lanjutan setelah garis pertahanan pertama ya dari innate immunity atau sistem imun non spesifik. Nah, pada sistem imunitas spesifik di sini yang punya peranan pertama itu adalah di sistem imunitas secara humoral yang nantinya akan dikenali ya, dan sel itu akan membentuk secara memori dan setelah itu akan membentuk antibodi ya, dan itu akan nanti dihantarkan ke sel T untuk bisa diserang ya, diserang, dimakan, dicerna, dibunuh ya dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh selang beberapa hari sesuai dengan masa inkubasi dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya itu adalah reaksi hipersensitivitas ya. Nah,
reaksi hipersensitivitas ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh baik humoral maupun seluler, ya, tergantung pada aktivasi sel B dan sel T, yang mana bila aktivasinya berlebihan ini bisa menimbulkan keadaan patologik, ya, yang disebut dengan reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas ini dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama tipe 1 atau dinamakan dengan anafilaksis atau alergi. Ini timbul segera sesudah tubuh terpapar oleh alergen, ya. Nah, pada reaksi ini, ya, alergen itu masuk ke dalam tubuh yang akan menimbulkan respon imunitas dengan dibentuknya imunoglobulin E. Ya, alergen itu apa aja, ya? Misalnya dari alergen makanan, ya, obat-obatan, debu, cuaca, ya, misalnya stres dan lain-lain. Nah, itu akan tubuh akan berespon, ya, berespon sehingga menimbulkan respon imunitas dan dibentuknya IgE. Yang kedua adalah reaksi hipersensitivitas tipe 2 atau dinamakan dengan sitotoksis, ya. Nah, ini terjadi karena dibentuknya IgG atau IgM terhadap antigen. Bisa dicontohkan di sini, reaksi pada tipe 2 ini adalah destruksi sel darah merah, ya, saat transfusi biasanya. Kemudian penyakit anemia hemolitik, reaksi obat dan kerusakan jaringan pada penyakit autoimun. Yang ketiga adalah reaksi hipersensitivitas tipe 3, disebut juga reaksi kompleks imun, yaitu reaksi yang terjadi bila kompleks antigen antibodi ditemukan dalam jaringan atau sirkulasi, atau juga pada dinding pembuluh darah, dan bisa mengaktifkan komplement. Antibodi yang bisa digunakan sejenis IgM atau IgG, ya, sedangkan komplement yang diaktifkan itu akan melepas faktor kemotatik makrofag, ya, seperti contohnya pada malaria, jamur, dan autoimun. Nah, kemudian reaksi yang terakhir adalah tipe 4. Reaksi ini juga disebut dengan reaksi hipersensitivitas lambat. Ya, sebagai contoh reaksi tuberkulin, ya, yang timbul lebih dari 24 jam setelah terpapar dengan antigen. Nah, selain itu penyakit pada infeksi kuman TB, infeksi oleh virus, ya, oleh virus itu seperti herpes, ya, morbilli. Kemudian infeksi jamur seperti candidiasis, ya, dan infeksi oleh protozoa seperti psikotosomiasis. Ya, jadi masing-masing tipe ini mempunyai reaksi yang berbeda-beda, ya, terhadap tubuh. Ya, terima kasih. Sudah selesai, semoga bermanfaat. Selanjutnya silahkan jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang belum dipahami, kita bisa diskusi lewat Edmodo, ya. Oleh karena itu saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.